Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa podcast Ramadan MA Hasan Munadi. Oke, kali ini kita perkenalkan dulu ya. Saya Ibu Khoridatul Bahia. Saya juga guru di MA Hasan Munadi. Dan di sini saya akan ditemani oleh Pak Mahfud, gitu ya. Beliau salah satu dosen di UNU Pasuruan, Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan. Beliau juga pernah menjadi koordinator Gus Durian Pasuruan dan berakhir di tahun 2024, gitu ya Pak ya. Oke, dan beliau juga ketua LTNU. Ya. Oke, gitu. Jadi beliau ini juga sering berbicara terkait dengan tulisan-tulisan beliau, karena tulisan-tulisan dari Pak Mahfud sendiri sudah banyak dimuat di media sosial Pak ya, terkait dengan penelitian dan juga terkait dengan karya ilmiah beliau gitu. Tapi pada sore hari ini, pada puasa kita, di tengah puasa yang hampir akan selesai gitu ya, kita akan berbicara terkait dengan spiritualitas dan krisis iklim, gitu Pak ya. Sebelumnya kita menyapa bersama ya. Selamat sore Pak Mahfud. Selamat sore. Bagaimana Pak puasanya, lancar? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Keluarga semua sehat ya? Amin. Alhamdulillah. Oke. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kemarin kita sempat mengadakan pesantren Ramadan, yang mana pesantren Ramadan ini kita membahas terkait dengan kajian tentang kontemporer. Kita membahas terkait dengan fikih kontemporer, dan juga kita membahas terkait dengan tentang spiritualitas terkait dengan krisis iklim gitu. Ternyata anak-anak peserta didik kita cukup antusias ya. Kenapa kita membahas terkait dengan fikih kontemporer? Kemarin kita membahas terkait amaliyah Pak. Jadi memang karena jenjang kita lebih tinggi, sehingga kita lebih membahas terkait dengan isu-isu terkini. Jadi bagaimana kemarin itu kita membahas terkait dengan amalia tentang dompet digital, terus kripto, transaksi secara digital, itu bagaimana hukumnya gitu. Itu salah satu juga program dari MA Hasan Munadi. Program unggulan kami membahas terkait dengan fikih kontemporer atau hukum-hukum fikih terkini begitu. Dan di situ pula kita sempat bertanya juga ya terkait kepada anak-anak, terkait apakah anak-anak sadar nih terkait dengan krisis iklim saat ini, yang mana kan sering berubah-ubah ya. Tadinya sangat panas, tiba-tiba hujan. Terus bagaimana dengan kita sebagai manusia, hubungan kita sebagai manusia dan alam dengan Tuhan. Nah ini bagaimana? Karena akhir-akhir ini sangat miris sekali ya, apalagi terkait dengan informasi yang ada di Aceh, Tamyang ya, terus kemudian juga yang ada di Sumatera dan di beberapa daerah yang cukup sangat menggetarkan empati kita, karena banjir yang sebelumnya tidak banjir menjadi banjir gitu ya, sampah di mana-mana gitu. Jadi kemarin kita juga menyebarkan pertanyaan kepada anak-anak. Nah, dari situ kita simak bersama-sama pertanyaan dari anak-anak kemarin, dan pemirsa yang lainnya bisa juga menyimak dan bisa memberikan feedback juga ya di kolom komentar di YouTube MA Hasan Munadi gitu. Oke, Pak Mahfud bisa memberikan sedikit terkait dengan apa sih itu ekospiritualitas dan krisis iklim gitu Pak? Ya, oke. Terima kasih Bu Rida atas
kepercayaannya pada saya untuk membersamai siswa MA Hasan Munadi untuk memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para siswa. Sebenarnya konsepsi ekospiritualisme ekospiritualisme atau eko-Islam misalnya memang secara istilah itu mungkin agak baru agak baru, dan mungkin di Indonesia itu mulai booming itu ketika menjadi kebijakan Kementerian Agama. Tetapi sebenarnya konsepsinya itu telah lama ada. Jadi baru booming setelah jadi ada konsepsinya itu mungkin menjadi sebuah konsep itu baru-baru mungkin awal agak baru lah. Bagi kita bagi kita di Indonesia. Betul. Tapi kalau di luar negeri, misalnya saya membaca beberapa artikel di jurnal internasional bereputasi itu, saya kira itu sudah tahun-tahun 190-an itu saya kira sudah ada yang membincang soal eko-Islam, kemudian eko-spiritualisme dan seterusnya. Nah, konsepsi ini itu ingin mengembalikan, ingin menyadarkan bahwa ada sebuah keyakinan kita dalam beragama itu mulai bergeser. Jadi kesadaran keyakinan para jadi seolah-olah keimanan kepercayaan kita terhadap Tuhan itu tidak berhubungan dengan kepedulian kita terhadap lingkungan, pada alam semesta gitu. Jadi sebenarnya agama-agama khususnya di Islam misalnya itu sebenarnya sejak awal itu memiliki konsep itu, menyeimbangkan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan alam. Kenapa? Betul. Kenapa? Karena manusia itu hidupnya di alam, gitu loh. Jadi di bumi ini, kalau bumi ini rusak ya kita sebagai penghuninya kan juga rusak. Bumi ini sebagai rumah, kalau rumah itu bocor, maka kita akan masuk angin kan gitu. Sama. Cuman sebagai seorang manusia memang kita itu baru merasa penting bicara soal ekospiritualisme misalnya karena kita mulai resah. Kenapa? Karena banyak terjadi banjir, kemudian cuaca semakin panas dan sebagainya. Dan tidak bisa diprediksi juga gitu ya. Jadi ekospiritualisme itu sebenarnya ingin mengembalikan kembali jadi konsepsi keagamaan Islam khususnya misalnya itu menyadarkan bahwa keimanan itu berhubungan erat dengan kepedulian kita terhadap lingkungan. Dan kalau dulu misalnya kita hanya mengenal maqasidus syariah, tujuan dari adanya syariat itu kan ada 5 Nah, meskipun dari 5 ini kalau kita mau bicarakan lebih dalam sebenarnya sudah masuk kayak hifdun nafas, sebenarnya menjaga jiwa yaitu sebenarnya beririsan juga dengan menjaga lingkungan. Kenapa? Karena kita tidak terlepas dari ekosistem di mana kita tinggal. Kalau lingkungan kita tercemar, jiwa kita kan otomatis tercemar sebenarnya. Saling berhubungan juga. Sebenarnya begitu. Tapi yang namanya sebuah proses pemahaman sehingga itu menjadikan hifdun nafas itu seolah-olah tidak berhubungan dengan menjaga lingkungan, kondisi alam. Maka kemudian para ulama misalnya menambahkan, jadi ada hifdul bi'ah atau hifdul bai'ah, itu menjaga lingkungan. Jadi semua ibadah kita sebenarnya salah satunya muaranya adalah untuk menjaga lingkungan. Apalagi di bulan puasa Ramadan ini berarti kan pahalanya semakin melipat ganda begitu Apalagi kita bisa menjaga lingkungan kita, bagaimana kita harus bisa menempatkan sesuai alam ini gitu tidak
tidak lagi sembarangan. Nah itu pemirsa terkait dengan spiritualitas dan krisis iklim, gitu Pak Mahfud ya. Ya. Jadi anak-anak juga beberapa hari kemarin menanyakan terkait dengan kenapa sih akhir-akhir ini cuaca makin aneh, itu katanya. Itu beneran karena ulah manusia nggak sih penyebabnya? Penyebab utamanya pun juga apa gitu. Jadi anak-anak kemarin juga menyadari kondisi alam yang tidak yang berubah-ubah, karena kan kalau dulu kan bisa dihitung dengan tangan ya, dengan bulan. Oh hari ini bulan ini bulan musim hujan, terus 6 bulan kemudian ini. Dulu kan memang itu, dan juga menyesuaikan dengan para petani, gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak bisa diprediksi seperti tahun-tahun lalu, begitu Pak ya. Itu bagaimana? Ya, kalau ditanya soal penyebabnya ya dalam kerangka akademik ya, itu ada istilahnya emisi antropogenik gitu ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran saya kira sudah jelas ya, misalnya di surah Ar-Rum ayat 41 itu yang menjelaskan bahwa kerusakan alam ini itu adalah hasil dari perbuatan manusia atau aktivitas manusia. Nah, sebenarnya begini, jadi sebenarnya alam ini itu sudah di setting untuk bisa memperbaiki dirinya secara otomatis. Nah, tetapi persoalannya adalah aktivitas manusia ini itu sudah di luar dari setting awal. Alam itu digunakan untuk memperbaiki dirinya, sehingga misalnya kayak gas rumah kaca itu misalnya, itu kan seperti selimut ya. Jadi bumi kita itu punya selimut. Kalau nggak itu ya? Iya, nah gas rumah kaca itu. Kalau bumi ini nggak ada selimutnya, maka sinar matahari yang langsung datang ke bumi ini tidak bisa bisa berdampak buruk ya kepada kehidupan. Nah, karena ada selimut inilah kemudian sinar matahari itu bisa lebih hangat dan seterusnya. Nah, tetapi ada konsekuensinya karena selimut ini kemudian menerima banyak gas yang itu kemudian menjadikan selimut ini menjadi tebal, maka panas yang mestinya itu pantulan matahari itu keluar dari bumi itu balik lagi. Nah, itulah yang kemudian pemanasan global. Ya, itu yang kemudian menyebabkan terjadinya pemanasan global. Maka kita bisa merasakan semakin tahun kita itu semakin sumuk. Nah, itu misalnya semakin hongkep gitu ya. Betul. Gitu. Jadi, bahkan di daerah-daerah yang dulunya dingin sekarang udah kayak nggak seperti dulu lagi gitu ya. Sering nggak sih kita juga ketika kemana gitu, ke Malang misalnya ya, di Malang itu juga kayaknya semakin tidak sedingin dulu gitu ya. Mungkin itu juga salah satu akibat pemanasan global itu Pak ya. Dan juga kemarin anak-anak juga tanya terkait dengan gimana sih caranya tetap punya hubungan spiritual sama alam, padahal hidup kita sekarang sering ya di depan layar, scroll, dan hanya di lingkup media sosial gitu kan. Semakin gimana nih para kaum Gen Z yang hidupnya dengan media sosial itu ya, itu gimana agar tetap kita memiliki hubungan spiritual gitu. Ya, jadi yang pertama tentu saja kita harus memahami kembali, mengubah ya cara keyakinan kita bahwa berislam itu misalnya menyembah Tuhan itu juga punya kewajiban. Jadi beribadah itu ada ibadah untuk memastikan alam ini tetap bisa dihuni oleh kita sebagai manusia.
Nah, tadi saya misalnya menyebutkan soal emisi antropogenik ya. Jadi aktivitas manusia yang itu dapat mempercepat ya, dapat menjadikan gas rumah kaca itu semakin tebal sehingga panas yang mestinya keluar dari bumi itu kembali lagi ke bumi. Nah, misalnya kayak kita buang sampah sembarangan. Pembakaran Kalau secara pribadi ya. kita buang sampah sembarangan, kita tidak berhemat dalam menggunakan listrik, kemudian kita juga karena sudah ada transportasi mesin, maka kita jarang menggunakan transportasi yang menggunakan tenaga manusia. Jadi misalnya kita bersepeda misalnya, nah itu kan penting untuk menjadi penyeimbang. Kemudian kalau secara global tentu saja kan efek-efek dari pembakaran hutan, kemudian penebangan liar hutan, ya, kemudian aktivitas industri yang semakin besar, ya, kemudian tidak diimbangi dengan tanggung jawab ekologisnya. Jadi yang perlu kita sadari tentu saja bahwa karena kita ini mengambil banyak hal dari alam, maka kita seharusnya memberikan sesuatu kepada alam itu. Memberikan flashback juga ya pada alam, karena kan kita sudah hidup di alam mereka gitu ya. Kita hidup di alam, makan sayuran. Lalu kita kan sudah mengambil semua itu, bernafas, berminum, makan, ya kan? Ya, nah, maka karena kita sudah mengambil, lalu apa yang kita berikan kepada alam? Nah, gitu ya. Konsep ekospiritualisme kan ingin menyadarkan itu. Nah, salah satunya adalah soal konsep keadilan ekologis. Bagaimana kita mengambil alam, mengambil kenikmatan di alam, maka kita juga harus mengembalikan. Merawatnya juga. Nah, mengembalikan itu dengan banyak cara. Nah, misalnya dengan mencegah aktivitas-aktivitas yang berpotensi mempercepat tadi itu penebalan gas rumah kaca, kemudian mencegahnya. Kalau kita juga perlu misalnya melakukan konservasi ya dengan kemampuan kita, misalnya di rumah kita ya kita bisa tanam pohon, tanam tanaman, tanam bunga-bunga. Yang penting kita berusaha lah, setidaknya memiliki kesadaran bahwa beribadah itu tidak hanya vertikal, tapi juga horizontal. Nah, horizontal itu tidak hanya kepada manusia, tapi kepada alam ini sendiri. Nah, dengan logika sederhana, kita sudah mengambil kenikmatan alam ini, nah maka kita juga harus mengembalikan, membayar nikmat alam itu dengan cara apa? Terima kasih ya. Iya, dengan cara apa? Nah, dengan cara melakukan upaya-upaya untuk memastikan alam ini bisa melakukan proses regenerasi alam ini dengan baik. Nah, ini berkaitan juga nih dengan beberapa pertanyaan pada anak-anak. Yang pertama, kalau kita hidup 10-20 tahun ke depan, Indonesia bakal kena dampak apa aja dari krisis iklim ini? Kita harus siap dari sekarang enggak? Dan apakah kita harus lebih banyak nyalain pemerintah atau mulai dari diri sendiri? Nah, itu salah satu juga pertanyaan dari anak-anak. Mungkin mereka bingung nih, wah ini mau bicara sama pemerintah tapi kan nggak bisa cara langsung gitu mungkin ya. Terus kita harus memulainya dari mana nih gitu? Ya memang harus disadari ya. Jadi aktivitas emisi antropogenik tadi itu yang berpotensi untuk mempengaruhi gas rumah kaca tadi itu memang lebih banyak didominasi oleh aktivitas industri. Tetapi kalau kita berfokus pada itu, maka kita juga tidak akan menjadi seseorang yang proaktif. Nah, maka kalau ditanya apa yang bisa kita lakukan, misalnya apa kita menuntut atau apa seperti apa, ya dua hal itu bisa dilakukan bersama-sama. Jadi pertama ya harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus mulai merubah cara pandang dulu, kemudian merubah kebiasaan.
Jadi misalnya kita punya kebiasaan tidak berhemat listrik, tidak berhemat bensin. Jadi kalau kita jaraknya dekat, kalau kita bisa jalan kaki ya kenapa tidak? Kalau kita bisa pakai sepeda pancal, ya bersepeda ya kenapa tidak? Sehingga dimulai dari diri kita sendiri untuk merubah mindset kita ya, bahwa agama itu mengajarkan kepada kita untuk menjaga alam. Nah, menjaga alam itu bagian dari tujuan dilaksanakannya sebuah syariat. Nah, kemudian yang kedua ya kita ini kan punya kewajiban, karena kita menikmati alam ya kita juga harus mengembalikan. Kita harus melakukan apa terhadap alam, membayar apa kita kepada alam. Jadi tidak gratis lah kita menghirup udara, itu sebenarnya tidak gratis. Kenapa tidak gratis? Ya karena kita harus melakukan usaha-usaha agar setiap hari kita bisa bernafas dengan baik, sehingga kita harus mengurangi polusi dan seterusnya. Mengurangi polusi itu dengan macam-macam lah. Itu beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh anak-anak. Jadi jangan sampai kita malu ya untuk berangkat sekolah bersepeda, karena itu juga kalian secara tidak langsung menjaga alam kita ya, dari mengurangi berjalan polusi. Kaki itu boleh. Nah itu lebih sehat loh. Biasanya kadang anak-anak itu malu karena teman-temannya pakai motor, gitu, dia pakai bersepeda atau jalan kaki karena dekat misalnya ya. Ya itu malah kayak nggak pede gitu ya. Itu justru satu bikin kita juga sehat, yang kedua kita secara tidak langsung menjaga alam. Dan juga tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Mahfud, kita juga membantu untuk mengembalikan bumi kita, menjaga bersama dengan diawali dari diri kita sendiri gitu ya, dengan membuang sampah tidak sembarangan atau membakar sampah, memilih sampah. Sekarang kan udah banyak ya gerakan-gerakan pemuda peduli terkait dengan sampah. Nah itu bisa dimulai dari diri kita sendiri, itu Pak ya. Oke. Nah itulah tadi bagaimana kita mengawali terkait dengan menjaga iklim kita. Itu semuanya harus kita mulai dari diri kita sendiri gitu ya. Oke, ini ada beberapa juga nih terkait dengan pertanyaannya anak-anak. Sebenarnya anak muda bisa ngapain sih selain repost di Instagram? Ada aksi nyata yang benar-benar berdampak nggak ketika yang dilakukan oleh anak muda? Biar tidak hanya merepost aja, terus terkait dengan advokasi kebijakan dan aksi lingkungan di sekolah atau rumah atau masyarakat, itu sih yang ditanyakan juga sama strategi kita gitu Pak, bagaimana? Kalau ditanya soal aksi nyata ya sebenarnya kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Sebenarnya kita bisa apa? Karena karena kemampuan seseorang pribadi dengan orang yang lain itu bisa jadi berbeda-beda gitu. Tetapi apa sih yang bisa kita lakukan secara praktis ya? Misalnya ini ya, kita mulai dengan rutin ya mematikan lampu di rumah ketika tidak digunakan. Kemudian kita juga bisa mengurangi ya menggunakan plastik sekali pakai. Nah, jadi misalnya kalau kita ke pasar, kalau kita berbelanja, nah kita bawa tas yang itu tidak sekali pakai, sehingga bisa kita gunakan berulang-ulang. Kemudian kalau kita bepergian ke sekolah, ya kita bisa membawa tumbler. Nah, jadi membawa botol minum. Jadi misalnya kita beli es, beli minuman misalnya, itu kita bisa bilang ke penjualnya, masukkan ke botol saya Pak. Nah misalnya begitu. Atau kita juga bisa usul ke sekolah. Ya, kita bisa usul ke sekolah, disediakan air minum yang bisa diminum oleh
sivitas sekolah. Jadi siswa itu hanya membawa tumbler. Jadi misalnya kalau haus, nah dia bisa bawa bekal makan juga bisa. Jadi lunchbox itu misalnya kita beli cilok gitu, ya kita bisa langsung bilang aja penjualnya, gitu ya, taruh di sini Pak. Nah gitu, itu kan langkah yang mungkin dianggap sederhana, tetapi sebenarnya kalau itu tidak dibiasakan maka itu menjadi berat. Nah, aktivitas semacam itu apakah bisa mengurangi dampak dari emisi gas rumah kaca itu misalnya? Ya kalau bisa atau tidak itu kan soal lain ya. Tetapi apakah bisa? Ya pasti bisa. Pasti ada. Kalau kita berbuat baik itu saya kira pasti akan ada dampaknya sekecil apapun itu. Termasuk kita misalnya saya pernah ya mengilustrasikan seperti ini. Jadi misalnya kita mengurangi sampah plastik ya siapa tahu plastik yang kita kurangi itu menjadikan salah satu penyebab kita tidak menghirup mikroplastik. Bisa jadi. Nah, di tempat pembuangan secara karena kita mengurangi kemudian atau tidak membuang sampah sembarangan. Jadi plastik itu seolah-olah hancur, tapi sebenarnya dia tidak hancur. Dia itu menjadi partikel kecil yang itu kemudian mudah dihempaskan angin. Dan kita bisa melihat misalnya hasil dari survei-survei lembaga-lembaga lingkungan itu, hujan saja itu sudah mengandung mikroplastik. Jangankan hujan, air susu ibu saja itu sudah pernah diteliti dan itu ada kandungan mikroplastik. Kemudian di tubuh manusia juga ada mikroplastik. Ya, gimana cara masuknya mikroplastik itu? Ya banyak cara. Misalnya kalau kita keluar tidak pakai masker, itu penting. Nah, kenapa kita harus pakai masker ya? Ya karena ulah kita sendiri. Karena kita tidak melakukan aktivitas yang itu mengurangi polusi sehingga mau tidak mau kita harus pakai masker. Atau kita makan ikan misalnya. Nah, ikan itu kan bisa jadi di sungai, dari tambak yang kebetulan mikroplastiknya itu masuk ke situ dan dimakan oleh ikan. Nah, ikannya kita makan. Nah, jadi sekecil apapun yang bisa kita lakukan itu ya kita lakukan. Nah, tentu saja ada juga aktivitas yang menjadikan kita untuk mendorong pemerintah, kemudian melakukan gerakan-gerakan bersama, itu juga penting dilakukan. Jadi tentu saja level yang pertama ya dimulai dari dirinya sendiri, lalu kemudian berjejaring dengan orang-orang yang memiliki kesadaran itu, memperkuat gerakan, memperkuat program-program bersama untuk bersih-bersih, untuk melakukan penyadaran-penyadaran dan seterusnya. Jadi dengan cara apa yang kita bisa, yaitu yang kita lakukan. Ya. Gitu ya. Dengan cara tidak mudah untuk menggunakan sesuatu hal dari plastik itu sendiri. Karena kan kita bisa mengurangi dengan membawa tumbler. Kita juga bisa mengurangi ketika belanja untuk menggunakan tas yang bisa dipakai berkali-kali gitu ya, karena itu ternyata memang sangat berbahaya dan juga sudah mencemari lingkungan kita, mencemari ya orang yang di bumi ini, ikan tercemar mikroplastik, ya kan, manusia tercemar mikroplastik. Nah, ada cara-cara yang lain juga, ada banyak juga. Jadi yang hobi menanam ya silakan tanam. Kalau nggak punya tanah ya di pot aja gitu. Jadi kalau nggak punya tanah ya beli tanah karungan kan gitu. Ya. Beli tanah karungan gitu ya teman-teman. Saya di rumah itu punya banyak tanaman lah yang itu setidaknya sebagai keadilan kita terhadap alam.
Jadi karena kita menggunakan menikmati alam ini ya kita juga perlu menanam, perlu mencegah, mengurangi. Nah, saya juga alhamdulillah bisa cukup rutin lah untuk melakukan bersepeda. Bersepeda. Hobinya setidaknya kalau dulu saya ke pasar itu pakai sepeda motor, ya sekarang cukup bersepeda. Lebih sehat, lebih aman gitu ya. Jadi apalagi sekarang ini sudah banyak juga ya petani-petani muda bisa selain menjaga alam, mereka juga bisa untuk berbisnis juga ya. Sebenarnya ya kalau memang benar-benar poin plusnya juga di situ. Kita juga menjaga alam, kita pun juga bisa menghasilkan uang gitu ya. Itu sangat mudah juga, apalagi di daerah kita atau yang rumahnya masih memiliki tanah luas, itu kan sangat bisa untuk dimanfaatkan untuk menanam, apalagi rumahnya yang dekat dengan sungai misalnya. Nah ini bagaimana? Karena sering sekali orang-orang itu membuang sampah di sungai dekat rumah, karena mereka anggap dengan hilangnya sampah yang mereka buang maka sudah selesai lah gitu ya, padahal kan itu awal dari sumber masalah gitu ya. Nah, ini nih beberapa, masih ada 3 lagi pertanyaan dari anak-anak. Hal paling realistis yang bisa kita lakukan sekarang apa? Mulai dari sampah plastik sampai juga hutan atau mangrove. Bagaimana cara melindungi ekosistem penting seperti mangrove tadi dan hutan dari deforestasi serta mengelola sampah agar tetap ramah lingkungan. Ya. Begitu. Kalau jadi kita memang harus merubah kebiasaan ya. Jadi di rumah misalnya kalau soal sampah ya alhamdulillah saya di rumah itu juga menerapkan pemilahan sampah. Jadi ada sampah organik dan anorganik. Nah, jadi organik itu kan sampah yang bisa terurai ya. Tapi kalau anorganik itu bisa terurai tetapi lama jangka waktunya lama. Ya, kayak plastik itu kan ada yang sampai 500 tahun. Bahkan ada styrofoam itu ada yang mengatakan tidak bisa terurai gitu. Tetapi kebetulan teman saya dosen di UNU Pasuruan itu sedang meneliti dan sudah menemukan salah satu bakteri itu yang bisa mengurai styrofoam. Nah ini masih dalam tahap bakteri itu bisa dipindah ya. Kenapa? Karena bakteri itu kalau dipindah tidak di inang yang tepat itu bisa mati. Nah, itu. Nah kalau di mangrove itu kan di kelompok masyarakat pesisir ya. Ya kita bisa dengan cara minimal sadar bahwa di daerah laut, pinggir laut itu kan ada hutan mangrove. Nah mangrove itu manfaatnya banyak sekali, misalnya untuk mencegah abrasi, kemudian mencegah banjir atau tekanan air laut yang meningkat gitu itu bisa lebih teredam lah dengan itu, menjadi ekosistem itu. Nah, ya kami kalau secara pribadi ya mungkin bisa berat ya kalau tiba-tiba kita mau tanam mangrove secara pribadi ya tidak bisa. Gitu. Nah, mungkin kita bisa melakukan misalnya di sekolah bersama-sama sesekali, ayo tanam mangrove. Ayo menanam pohon di hutan Arjuna, di hutan Penanggungan, atau di sekitar Bromo misalnya gitu. Nah kalau di UNU misalnya, kami misalnya teman-teman mahasiswa itu melakukan tanam mangrove kemarin di daerah Lekol. Kemudian juga sedekah ekoenzim ya, jadi misalnya untuk memperbaiki kualitas air di Danau Rano itu juga teman-teman mahasiswa itu juga melakukan upaya-upaya itu. Nah di tingkatan dosen itu lakukan penelitian, kemudian beberapa pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan kepedulian lingkungan. Nah itu kalau artinya kembali lagi seperti yang saya sampaikan bahwa apa sih yang bisa kita lakukan. Kalau kita masih bisa melakukan dalam skala pribadi ya kita lakukan dalam skala pribadi itu. Yang penting kita harus terus meningkatkan. Kalau tahun-tahun ini kita masih pribadi masih bisa hanya membawa tumbler, masih bisa mengurangi menggunakan
plastik sekali pakai, ya mungkin tahun depan bisa meningkat. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang sudah menerapkan itu, lalu kemudian melakukan diskusi, kopdar untuk melakukan kegiatan bersama. Saling sharing juga ya pengalaman dan mungkin yang bisa dilakukan oleh anak muda zaman sekarang gitu untuk mengurangi, karena satu manusia saja mengurangi atau satu keluarga itu kan juga bisa menyelamatkan ya dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan oleh sebagian besar manusia itu, untuk kita sama-sama menjaga alam kita karena pasti akan kembali lagi pada kita gitu ya. Yang penting kita nggak boleh pesimis lah. Jadi misalnya kita pesimis begini lah, percuma yang mengurangi sampah plastik itu misalnya hanya 100 orang, sedangkan yang 1000 orang itu loh, nggak ada yang percuma gitu. Nggak ada yang percuma, dari satu orang pun yang mengurangi sampah plastik itu sudah mengurangi sampah plastik gitu. Yang bisa jadi yang awalnya kita terkena dampak mikroplastik karena kita mengurangi, akhirnya bisa jadi sedikit berkurang. Apalagi kita bisa menularkan ke sesama temannya gitu ya. Menularkan itu kan harus dimulai dari diri kita sendiri. Iya, nggak bisa kita mempengaruhi orang kalau kita tidak dipercaya orang. Ya kita harus jadi pribadi yang baik. Jadi dimulai dari kesadaran kita bahwa agama kita itu mengajarkan kita untuk merawat, peduli lingkungan. Kenapa? Ya, untuk kita sendiri juga. Iya. Karena tidak ada agama yang mengajarkan keburukan, apalagi sampai merusak gitu ya. Kemanusiaan nggak mungkin. Betul. Nah, sedangkan alam ini adalah tempat tinggalnya manusia. Iya. Apalagi kita sebagai umat Muslim, sebagai orang Islam, di Al-Quran pun juga sudah banyak ya dijelaskan terkait dengan bagaimana menjaga alam. Itu, saya rasa itu juga sangat perlu terus diulang-ulang untuk menyadarkan sesama. Gitu ya. Bagaimana kita terus menjaga spiritualitas kita terkait dengan alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, ini terkait juga pertanyaan bagaimana untuk yang terakhir, bagaimana membangun karir yang produktif tanpa berkontribusi pada kerusakan alam serta menyatukan ambisi pribadi dengan keberlanjutan ekosistem, atau di tengah krisis iklim ini masih mungkin nggak sih punya karir sukses tanpa merusak alam gitu, karena kan memang di lingkungan kita ini rata-rata memang industri ya gitu, banyak pabrik-pabrik yang memang anak-anak untuk mencari pekerjaannya pun ya mau nggak mau ada yang ke industri gitu ya, ada juga yang membuka usaha gitu, begitu Pak. Bagaimana bisa memberikan juga pada pemuda, anak-anak kita, peserta didik kita untuk tetap menjaga terkait hal itu dan seimbang juga dengan karir mereka. Tentu saja untuk menjawab pertanyaan itu sekali lagi ya harus dimulai dari kesadaran pribadi terlebih dahulu. Kita mau bekerja dimanapun, kalau kita punya kesadaran, ya kemudian setidaknya kalau kita melakukan sesuatu yang itu berpotensi untuk merusak lingkungan, setidaknya kan memiliki kesadaran bahwa ini salah ini sebenarnya. Nah, maka kemudian harus dipikirkan caranya gimana. Nah, pekerjaan seseorang itu kan tidak selalu berhubungan dengan artinya secara eksplisit bisa jadi itu kan tidak berhubungan dengan lingkungan. Tapi kalau kita lihat betul sebenarnya semua pekerjaan kita itu ya pasti ada urusannya dengan lingkungan. Nah, maka bisa kita mulai dari hal-hal yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Kalau kita jadi guru ya kita juga harus jadi teladan, membawa tumbler, kemudian menggunakan kantong tidak sekali pakai ya, kemudian rumah kita juga harus ada tanamannya, menanam pohon, kemudian kita memilah sampah, kemudian kita juga melakukan kegiatan-kegiatan konservasi ya dengan cara ya semampu kita gitu. Jadi begitu.
Nah, lalu kalau kemudian ada juga karir kita yang memang secara eksplisit berhubungan dengan lingkungan. Misalnya kita bekerja di lembaga-lembaga yang berfokus pada perlindungan lingkungan misalnya, atau kita bekerja di pabrik yang sudah menerapkan keadilan ekologisnya karena dia menguras sumber daya, maka dia juga punya tanggung jawab mengembalikan itu. Nah, bisa jadi begitu. Nah, maka tetap saja kita mulai dari kebiasaan kita untuk merubah ya cara pandang, kemudian kebiasaan kita yang awalnya misalnya abai terhadap sampah, mari kita tidak abai. Yang awalnya tidak mau memilah sampah, ya kita pilah. Yang awalnya berat membawa tumbler, ya kita bisa membawa tumbler. Yang awalnya berat merawat tanaman atau pohon di rumahnya masing-masing, ya mari kita memulai merawat dari diri kita sendiri. Iya, semuanya dari kita sendiri. Karena memang sangat tidak mudah ya, karena kita sudah di situasi nyaman, biasanya serba sekali pakai gitu ya. Kita merubah harus bisa menjaga lingkungan kita bersama. Ya, gitu ya. Kayak pampers bayi. Nah itu kan kalau kita bisa menggunakan popok, yang sekarang kan ada popok yang namanya Kalodi itu. Oh iya. Nah itu kan juga bisa sebenarnya dengan menggunakan itu, tapi karena memang faktor banyak hal ya, sehingga itu nah kalaupun memang harus menggunakan pampers misalnya, ya kita tidak boleh sembarangan buang pampers di sungai, ya gimana lah caranya pampers itu kemudian bisa tertangani dengan baik. Nah, seenggaknya bisalah kita atasi di rumah kita sendiri, misalnya tidak harus dibuang di sungai ya, apalagi di sungai gitu ya. Itu sangat-sangat tidak indah sekali, apalagi ketika kita jalan-jalan kemudian menyeberangi sungai dan itu banyak sekali sampah-sampah yang menghambat alur sungai itu, sehingga terjadilah banjir yang meluap sampai ke rumah-rumah gitu ya. Memang kembali lagi kepada manusia itu sendiri. Oke, jadi podcast ini juga sebenarnya tujuan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak dan juga sebagai sumber media. Karena di podcast ini, Pak, sebenarnya ini adalah salah satu program unggulan dari M. Hasan Munadi, gitu. Karena kita memiliki 4 program unggulan, yang mana ada madrasah mengaji, ada madrasah multimedia yang sekarang kita lakukan. Ini adalah salah satu program dari M. Hasan Munadi, yang mana dari program-program ini harapan kami juga bisa menumbuhkan kreativitas dari anak-anak dan juga mengembangkan ya nanti, karena di kita juga ada madrasah siap kerja yang mana kita bekerja sama dengan BLK, yaitu anak-anak diminta untuk di BLK dulu, yaitu diberikan kemampuan di Microsoft-nya, di Excel, di Microsoft Word, di PowerPoint, dan juga di content creator. Jadi anak-anak juga dilatih terkait dengan hal itu. Anak-anak juga mendapatkan sertifikat resmi dari Kemenaker, gitu Pak. Itu salah satu. Nambah satu programnya. Madrasah Peduli Lingkungan. Oh, madrasah pemuda. Ini masukkan satu lagi nih, Pak. Jadi 5 dong. Iya. Oke, yang terakhir madrasah entrepreneur. Oh iya, sama dengan rukun Islam gitu ya. Oke, itu memang salah satu program unggulan kami, yang mana harapan dari sekolah sendiri biar tidak tertinggal dengan zaman sekarang, gitu Pak. Gitu ya. Oke. Ini podcast kita di bulan suci Ramadan. Semoga apa yang sudah kita bahas, seperti kita bisa bukan hanya hablum minallah, hablum minan nas, tapi juga hablum minal alam, gitu ya. Horizontal, vertikal. Horizontalnya kita harus bisa sama-sama seimbang, karena menjaga lingkungan itu sama halnya menjaga kondisi kita saat ini untuk anak didik kita, untuk penerus bangsa kita saat ini. Karena itu menjaga lingkungan itu sudah dijelaskan juga dalam ayat suci Al-Quran, gitu ya. Karena kita sebagai manusia harus
harus bisa menjaga lingkungan kita karena kita adalah khalifah fil ard, gitu ya. Nah, ini nih satu tambahan buat kita semua pemirsa di rumah. Yuk kita saling menjaga lingkungan kita agar kita bisa menikmati alam kita sesejuk sebelum-sebelumnya, gitu ya. Oke, ada tambahan lagi, Pak? Cukup. Oke. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.